Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tepatnya tanggal 6 April 2023 kita berada pada separuh atau pertengahan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita, ingatkah kita bahwa tanggal 6 April itu ada sebuah momen peristiwa yang begitu agung 570 tahun yang lalu, tepatnya di Turki Utsmani. Ada satu peristiwa penaklukan sebuah kota yang sangat dibanggakan oleh kerajaan Bizantium ketika itu. Kota yang begitu adidaya, yang tidak terkalahkan sebelumnya, dan kota yang dibangun di atas pilar-pilar imperialisme, hegemoni, dengan cara menaklukkan bangsa-bangsa lain, dan telah berdiri berlanjut 650 tahun lamanya, tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan karena itulah kemudian Rasulullah pernah memberikan bisyarah, satu bisyarah dalam hadis sahih riwayat Ahmad, bahwa latuf tahannal Konstantiniyah fala ni'mal amru amiruha wala ni'mal jaish darikal jaish. Niscaya Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan kalian, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin ketika itu, dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang ada pada waktu itu. Ini merupakan bisyarah dari Rasulullah SAW. Dan ternyata, tahukah pemirsa, siapa yang bisa mewujudkan bisyarah yang agung ini? Ternyata seorang pemuda, ya pemuda baru berusia 21 tahun. Itulah Muhammad bin Murad alias Muhammad Al-Fatih. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sultan termuda yang baru usia 20 tahun ini berhasil menaklukkan Konstantinopel, padahal sebelumnya banyak sultan-sultan yang lain berupaya dan terus berusaha, nggak ada yang berhasil. Ternyata ini tidak lepas daripada sosok dan pribadi sang penakluk itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Al-Fatih menjadi begitu sultan yang hebat dan kuat? Tidak lepas daripada sistem pendidikan yang dia lalui. Ketika usia kanak-kanak, Muhammad kecil itu dititipkan pada seorang syekh yang mumpuni di bidangnya, yaitu Syekh Al-Qurani. Dari Syekh Al-Qurani inilah Muhammad kecil itu dididik Al-Quran. Pertama kali pendidikan yang dia terima itu adalah Al-Quran. Ya, tahukah pemirsa kenapa Muhammad Al-Fatih ini mampu mengkhatamkan, menghafal Al-Quran dalam usia 8 tahun. Ternyata itu adalah pendidikan yang merupakan pendidikan yang keluar, yang dicurahkan dengan sepenuh hati oleh Syekh Al-Qurani. Muhammad Fatih kecil tidak diberi pendidikan yang lain selain Al-Quran. Ya, sehingga ketika dia sudah hafal Al-Quran, faham, dan kemudian memahami artinya, tahu apa yang harus dilakukan dengan Al-Quran itu, maka dia tumbuh menjadi pribadi yang paripurna. Ketika usia remaja, kemudian dia melanjutkan pendidikan kepada syekh yang tidak kalah hebatnya, yaitu Syekh Syamsuddin. Dari Syekh Syamsuddin inilah
Muhammad kecil itu mendapatkan pendidikan yang berupa pengetahuan, setelah dasar basis Al-Qur'annya itu mantap, maka baru dia kemudian diajarkan pengetahuan, antara lain pengetahuan bahasa, sehingga Muhammad Al-Fatih kecil itu memahami, menguasai 6 bahasa. Sebuah prestasi yang sangat brilian masanya. Seorang anak remaja itu menguasai 6 bahasa. Dan kemudian dia juga belajar ilmu matematika, ilmu geografi, dan ilmu-ilmu yang lain. Semuanya bisa diserapnya dengan baik dengan dasar Al-Quran yang sudah diberikan semasa kanak-kanaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka dengan bekal Al-Quran, kemudian pengetahuan, bahasa, dan sejarah, ya beliau paham betul, memahami betul sejarah, bagaimana sirah Nabi, perjuangan Nabi, bagaimana perjuangan para sahabat dalam berjihad, menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah di muka bumi. Itu yang tertancap di dalam dadanya, tertancap dalam dirinya, ya bahwa Rasulullah sudah memberikan bisyarah, itu pasti akan terjadi. Siapa yang bisa mewujudkan, maka akulah yang ingin mewujudkan bisyarah Rasulullah itu tersebut. Dan semangat itu terus bergelora dalam dirinya, dalam jiwanya, membakar semangatnya untuk bisa menjadi orang yang dibisyarahkan oleh Rasulullah tersebut. Maka Muhammad Al-Fatih kecil belajar sejarah, belajar bagaimana strategi militer, belajar bagaimana ya mendapatkan keunggulan, kekuatan dari berbagai ilmu yang dimiliki, sehingga dengan berbagai pengetahuan dan ilmu yang dia miliki itu akhirnya Konstantinopel pun berhasil ditaklukkan. Sebelum itu tidak ada seorang pun yang mampu, karena dengan pertahanan yang demikian ketat, dengan tembok pertahanan yang begitu kuat, secara logika tidak mungkin ada orang yang bisa menaklukkan apalagi meruntuhkan Konstantinopel. Maka dengan Al-Quran, ya dengan ilmu, dan kemudian dengan kekuatan, yaitu kekuatan senjata, kekuatan militer, 3 kekuatan ini merupakan pilar utama daripada kesuksesan dan keberhasilan. Pilar Al-Quran ini menjadi dasar, menjadi pedoman hidup, menjadi tuntunan bimbingan wahyu yang merasuk menjiwai seluruh semangat, spirit perjuangan untuk menegakkan dinul Islam yang mulia. Kemudian pilar kedua adalah pilar ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, dengan dia bisa menciptakan teknologi, bisa menciptakan strategi, bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan kemudian dengan pilar ketiga itu adalah kuwah, ya kuwatul jismiyah, kuat secara fisik, mental, kuat secara militer, ya kuwatul silah, kuat secara militer dan persenjataan. Maka dengan demikian 3 pilar ini menopang satu sama lain, saling menguatkan, dan itulah kunci daripada keberhasilan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, itulah sosok profil pemuda yang tiada duanya, tiada duanya dalam sejarah. Maka kita lihat bagaimana pemuda-pemuda kita hari ini, bagaimana pemuda-pemuda Islam hari ini, apa yang kita berikan pada mereka, pendidikan apa yang kita gaungkan kepada mereka. Tidakkah dalam diri kita ingin ada satu uswah, ada suatu keteladanan bagaimana kita memberikan pendidikan. Maka kunci sukses utama pendidikan satu adalah Al-Quran. Ya, kemudian yang kedua baru pengetahuan. Setelah Al-Qur'annya ini mantap, ya dasar-dasar akidah, keimanan mantap, baru kemudian pengetahuan ini kita berikan, ya kita tanamkan dalam generasi muda. Dan kemudian yang ketiga tentunya kekuatan jasmaniyah, ya kekuatan askariyah, kekuatan militer, strategi, dan kekuatan-kekuatan yang lain.
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka 3 pilar pendidikan inilah yang hendaknya kita jadikan pedoman, kita jadikan dasar untuk membentuk generasi-generasi yang kuat, generasi yang berdaya, dan generasi-generasi yang dikdaya dalam naungan dinul Islam yang mulia. Mudah-mudahan Ramadan itu akan bisa menjadi tonggak untuk refleksi, ya, tonggak untuk muhasabah tentang pendidikan kita, tentang bagaimana kita mendidik, membina anak-anak kita, tentang bagaimana meneladankan profil utama dari Muhammad Al-Fatih kepada anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah, inayah, memberi kita kekuatan untuk bisa mengamalkan, meneladankan suri tauladan yang baik dari kehidupan umat Islam terbaik kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup kelemahan kita, memberi kekuatan kita, mengampuni dosa-dosa kita di Ramadan yang mulia, dan mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkah, yang membuahkan berbagai kebaikan, rahmat, dan kehidupan sosial umumnya. Kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa nastaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.